Dalam Roma 1 ayat 1 kita telah melihat 3 mukjizat yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus oleh karena kasih karunia. Di mana dikatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Rasul Paulus mendapatkan tugas khusus untuk memberitakan Injil Allah, untuk memberitakan kabar baik. Kata ini pada waktu itu digunakan untuk menyampaikan suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar telah terjadi dan hal itu memiliki dampak yang besar yang bisa mengubah situasi yang ada. Misalnya, raja dan juga para prajuritnya sedang pergi berperang dan kemudian mereka mengalahkan musuh di medan perang. Ada pembawa pesan yang kemudian diutus pulang lebih dahulu untuk menyampaikan kabar baik ini, bahwa mereka telah menang dalam perang. Dan hal ini bisa mengubah seluruh situasi yang terjadi di dalam kerajaan itu. Mungkin pada awalnya mereka ketakutan karena ada serangan musuh itu tadi. Tetapi karena mendengar kabar baik itu bahwa mereka telah menang, mereka menjadi bersukacita. Roma 1 ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun Injil telah dijanjikan bahkan jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Sebab Injil ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dari kitab menjadi pribadi yang hidup. Bukan benda mati, tetapi pribadi yang hidup dan yang memberikan kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kekristenan itu bukanlah nasihat yang baik, bukan juga petunjuk yang baik di dalam kehidupan, tetapi merupakan pribadi Yesus Kristus, Sang Kabar Baik, Sang Injil. Sudahkah Anda menerima kabar baik itu? Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus secara pribadi? Untuk belajar lebih lanjut lagi, mari bergabung bersama dengan saya di dalam Bible Study. Caranya bisa kunjungi tautan atau link yang ada pada video ini, atau bisa juga langsung menghubungi saya melalui danielsugiarto.com. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda.